Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan bagaimana kita memanfaatkan LMS Oase sebagai salah satu metode pembelajaran untuk sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kemarin kita sudah sampai pada bagaimana mendaftarkan mata kuliah yang kita ampu ke Oase. Dan sekarang mata kuliah kita sudah di Oase. Nah, ini bagaimana migrasi simak ke Oase. Nah, ini tutorial yang kemarin itu sudah sampai kita posisinya di sini. Kita sudah bisa mendaftarkan mata kuliah kita ke Oase, dari simak ke Oase. Nah, setelah kita mendaftarkan mata kuliah kita ke Oase, nah sekarang kita memerlukan namanya konten dan assessment. Konten ini biasanya cara-cara kita mengupload materi RPS ataupun segala sesuatu uraian tentang mata kuliah yang akan kita ampu, sedangkan assessment ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan penilaian ya terhadap mahasiswa untuk bisa diterjemahkan sebagai nilai kelulusan dari mahasiswa kita. Nah, di sini ada konten pembelajaran dan assessment yang berbentuk digital. Nanti yang Oase langsung kita laksanakan. Nah, kita masuk ke langkah keempat ini. Nah, bagaimana menjalankan perkuliahan di Oase? Bagaimana mengupload materi, mengupload tugas, memeriksa tugas, menilai tugas, berdiskusi di forum, membuat gradebook, dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita lakukan di Oase. Nah, setelah kita melakukan semua ini, akhirnya di bagian terakhir itu kita akan bisa memberikan nilai kepada mahasiswa kita. Nah, untuk itu dari sistem Oase itu juga kita sudah bisa langsung mengimport nilai dari Oase ini dan import nilainya ke SIMA, sehingga pengumuman atau daftar nilai sudah masuk ke SIMA seperti itu. Oase mengakomodir ke kegiatan tersebut. Nah, berikutnya juga Oase bisa membackup course yang kita ampu. Ya, materi beserta histori pembelajaran mahasiswa bisa disimpan untuk dijadikan rekod pembelajaran online. Ya, suatu saat yang diperlukan untuk akreditasi misalnya itu bisa digunakan seperti itu. Ya, nah ini langsung saja untuk login dan bagaimana memasukkan konten mata kuliah kita ke Oase. Ini saya langsung aja masuk ke Oase langsung. Ini langkah pertama. Saya keluar dulu dari ini ya, dari PowerPoint saya. Nah, kita masuk ke Oase sekarang ya. Nah, ini masuk ke Oase. Saya yakin Bapak Ibu ingat langkahnya. Yang pertama kita masuk ke Oase Unut ACID. Ya. Kemudian kita lakukan login. Ya. Udayana OAuth 2. Nah, ini internetnya agak lambat ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini tadi saya sudah sempat masuk sehingga langsung ya tidak kelihatan dia login username dan password yang harus kita isi pada saat itu. Ini langkahnya karena dia historinya masih disimpan sama laptop ini sehingga bisa langsung dia ini ke ininya Oase-nya saya. Nah, ini ada NIP saya. Nah, kalau mau diklik supaya kalian muncul nama, ada foto, itu kita klik di sini. Nah, sedikit kemarin sudah saya perkenalkan. Nah, ini jadi lebih jelas ini nama kita dan ada NIP-nya masih ya juga, dan di sini ada nanti fitur logout kalau kita sudah selesai melakukan kegiatan kita logout dari sini seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Oase. Nah, ini ada beberapa fitur ya, ada 5 fitur utama di sini. Nah, di sini salah satunya adalah My Course ya. Seperti kemarin sudah saya singgung sedikit,
My Course. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang sudah kita daftarkan ke OASE. Baik yang sudah pernah kita laksanakan di OASE ataupun mata kuliah baru yang sudah sempat kita daftarkan. Jadi semua ada displaynya di sini, masih ada dia di sini, tidak hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita sudah mencoba mendaftarkan satu mata kuliah yaitu Kapita Selecta Biofisika Membran. Nah, ini langsung saja. Nah, ini mata kuliahnya kita klik ya. Jadi dari My Course ini kita sorot aja begini sudah muncul ya, atau diklik begini juga muncul. Ya, kemudian kita cari mata kuliah yang kita inginkan. Nah, ini Kapita Selecta Biofisika Membran, kita klik. Nah, ini tampilan mata kuliah biofisika membran yang masih kosongan seperti ini ya. Kita belum mengisi apa-apa, baru kita daftarkan aja kemarin. Nah, ini sudah ada identitas mata kuliah biofisika membrannya. Nah, kalau begini kita tidak hafal kodenya ya, kecuali kita sorot lagi di sini mata kuliah apa tadi yang kita klik gitu, karena kita tidak hafal ini kodenya. Nah, untuk itu lebih baik ini supaya kita bisa langsung memilih, ini kita bisa lakukan atau ganti namanya sesuai dengan nama mata kuliah, bukan kodenya yang di display di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke, nah ini ada course management ya, yang ada roda bergerigi ini, ada namanya nih course management. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan atau memanage atau men-setting mata kuliah yang kita ampu, dari sini bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita mau merubah nama ini supaya tidak kode yang muncul ya. Nah, ini kita klik course management. Nah, di sini ada juga 4 kelompok besar di sini ya. Nah, ini ada activities. Activities itu segala bentuk kegiatan yang akan kita lakukan dengan OASE. Kegiatannya maksudnya proses pembelajaran. Nah, ini karena kita belum melakukan apa-apa, ini baru forum saja di sini, dan forumnya masih kosong, bukan by default ya, sudah setting ada forum satu di sini di activity. Tapi masih kosong dia ya. Ini ada question bank ya. Question bank itu biasanya kita manfaatkan untuk assessmentnya, baik quiz, baik assignment, UTS ataupun UAS nanti, atau tugas-tugas penilaian yang lainnya bisa kita lakukan di sini. Ada beberapa fitur di sini ya, ini nanti khusus bisa kita bicarakan hal ini. Nah, ini berikutnya ini ada fitur course ya. Nah, ini segala sesuatu yang berhubungan dengan course kita ya. Nanti displaynya gimana, namanya gimana, course completionnya gimana, kompetensi dan lain sebagainya. Ini ada beberapa. Kemudian yang terakhir ada informasi tentang siapa-siapa saja yang ada di course tersebut, seperti itu. Ada student dan ada kita sendiri sebagai dosennya, seperti itu. Nah, pertama kita seperti tujuan kita di awal, kita mau merubah nama yang display di dashboard OASE kita itu, karena masih kode dia, supaya tidak bingung. Nah, ini kita akan lakukan, ini kita masuk di sini ya, di bagian course kita lakukan klik edit setting. Setelah klik edit setting, ini sudah ini nih. Nah, ini muncul informasinya. Nah, ini course full name. Nah, ini nama mata kuliah kita, tetapi yang terdisplay tadi ini ya, yang terdisplay tadi kode mata kuliahnya course short name. Nah, sebaiknya supaya kita, karena kita tidak mungkin serinya ini kita tidak mampu mengingat ya, jadi nama course short name ini bisa kita buat sama dengan nama course full name-nya. Jadi kita copy ini ya, sesuai dengan ininya Bapak Ibu, mau namanya apa yang mudah diingat, jadi kita ganti ini ya. Nah, ini kita ganti. Kemudian ini semesternya sudah, yang lain tidak perlu kita ini by default sudah di set oleh sistem. Dan di sini satu lagi ada course ID number. Nah, ini yang tadi ini sama sebenarnya sama course short name-nya. Jadi kode saja dia. Nah, ini tidak bisa diganti Bapak Ibu. Karena ini adalah merupakan kode atau pengenal mata kuliah kita di OASE. Ini tidak bisa kita nanti kalau ini Bapak Ibu rubah, OASE tidak bisa mengenali mata kuliah Bapak Ibu. Tapi ini bisa Bapak Ibu
buat namanya sesuai dengan nama mata kuliah yang real, tidak usah kodenya seperti itu. Nah, setelah hal tersebut, nah yang lain mungkin tidak perlu di sini. Ya. Kita langsung saja melakukan save ya. Nah, save setelah perubahan yang kita lakukan itu supaya tersimpan. Jadi kita lakukan save and display. Di sini kita klik. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Nah, tadi masih kode yang kelihatan. Nah, sekarang sudah nama mata kuliah Bapak Ibu yang tampil di sini. Ya, seperti yang kita ganti tadi. Nah, berikutnya setelah kita langsung sudah melihat nama mata kuliah di sini sudah di save ya. Jadi tetap Bapak Ibu login ulang, ini sudah tampil kalau Bapak Ibu memilih mata kuliah Kapita Selecta untuk course-nya seperti itu. Nah, berikutnya kita juga mau melihat informasi tentang siapa-siapa saja yang mahasiswa kita atau pengajarnya siapa saja. Nah, ini misalnya ada di student, di bagian student ya, ini ada. Nah, ini di partisipan ini sudah tertulis angka 2. Jadi coba kita klik siapa saja yang dimasukkan di situ atau siapa saja yang dimasuk 2 di situ. Kita klik. Nah, ini tampil ya. Nah, ini jadi yang dihitung 2 itu kebetulan ini mahasiswa ya, si Sukma, kemudian ini saya sendiri ya. Jadi mahasiswanya baru satu yang mungkin ini selesai mengisi KRS-an ya dan sudah diupload oleh dosennya, jadi namanya udah langsung masuk ke simaknya dosen pengampu mata kuliah tersebut masing-masing ya, seperti ini. Nah, ini saya sendiri seperti itu. Jadi partisipan yang dihitung itu 2 tadi itu, ini mahasiswanya dan ini saya sendiri. Nah, ini statusnya sudah aktif ya. Nah, kalau dalam perjalanan ada mahasiswa kita yang belum masuk di sini padahal dia ngambil mata kuliah tersebut. Nah, ini kita bisa lakukan enroll user ya, enroll user. Mungkin saya pilih mahasiswa siapa gitu supaya Bapak Ibu lebih real memahaminya. Ini kita klik. Nah, ini kita cari mahasiswa kita, misalnya siapa ya, si Alia ya. Saya tidak begitu ingat nama-nama mahasiswa, siapa ya, Krishna mungkin ya. Krishna ya. Coba kita cari. Banyak katanya ya. Ibu tuh siapa nama mahasiswanya ya? Sebentar cari mahasiswa dulu ya. Ini yang lama. Sebentar Bapak Ibu. Nilai yang terakhir ini adalah channel nilai, misalnya yang kemarin mata kuliah misalnya nih Putu Pandey ini ya. Nah, saya cari ini misalnya di sana. Nah, kita cari. Nah, ini ada ya. Kita cari ini nama mahasiswa yang dimaksud. Nah, ini dia. Ini Putu Pandey Anita Yulianti. Nah, misalnya itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia belum masuk mata kuliah ini padahal dia sudah masuk seperti itu. Dan dia bilang sudah masuk, sudah pernah pakai UASE seperti itu. Mestinya dia daftar sini. Nah, ini kita klik namanya. Nah, oke, sudah. Ya. Nah, ini dia posisinya ini assign role ini harus jelas ini. Kalau dia mahasiswa ya kita pilih dia student. Ya. Kalau dia dosen yang kita enroll ya teacher kita pilih. Kalau manager dari mata kuliah tersebut ini seperti itu. Ini jangan salah di sini di posisinya enggak ini kalau teacher nanti dia yang statusnya teacher seperti itu. Nah, ini kita klik student. Nah, kalau ada yang lain silahkan dimasukkan, ini satu saja. Nah, setelah kita
display namanya, kita klik. Ini assign role-nya sudah student dan kita lakukan enroll user. Nah, sudah masuk dia. Pandi sudah masuk dia ya. Nah, ini jadi seperti itu kita bisa memasukkan mahasiswa yang kebetulan belum masuk ke UASE kita, ke kelas kita, padahal dia mengambil mata kuliah tersebut. Nah, bagaimana dengan kalau kita mengampu mata kuliah tersebut tim dia, ya, berdua misalnya. Nah, ini kita bisa juga enroll user seperti tadi. Misalnya saya pilih siapa ya Pak. Ini internetnya agak lelet ya. Nah, ini kita cari misalnya Made Sumadiasa ya. Nah ini Made Sumadiasa udah ada ini. Kita klik. Nah ini langkah selanjutnya assign role-nya. Ya. Assign role-nya di sini kita pilih dia sebagai teacher, sebagai dosen juga ya. Nah, sudah itu kita enroll user. Nah, sekarang sudah masuk bapaknya, ya. Ya. Nah, ini kenapa not current, karena Pak Made ini tidak di-assign di ininya saya. Dia bukan pengampu mata kuliah Kapita Selekta Biopsika Membran, jadi dia ada catatan di sini, tapi kita masih bisa mengenroll bapaknya sebagai tim pengajar mata kuliah Kapita Selekta Biopsika Membran seperti tersebut. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk enroll mahasiswa yang belum masuk dan juga dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya. Berikutnya baru kita masuk ke ini ya. Nah, kita back yang tadi sudah masuk. Nah, ini kita akan mengisi kontennya. Ini kita mengisi RPS dulu atau deskripsi about mata kuliah Kapita Selekta Biopsika Membran seperti itu. Nah, untuk bisa memasukkan konten, mengisi deskripsi, maka kita harus melakukan turn editing on dulu. Jadi bisa kita edit ini course-nya kita, informasi course-nya kita. Nah, kalau ini belum bisa kita apa-apa ini, tidak bisa kita ini. Ya, kita klik tapi tidak ada isinya seperti itu. Nah, ini supaya bisa kita masukkan. Nah, kita lakukan turn editing on dulu. Nah, sudah posisinya seperti ini semua sudah bisa kita. Ya. Nah, yang pertama yang perlu saya perkenalkan lagi ya, sebelum kita mengisi ini, kita masuk ke lanjutan tadi, PowerPoint yang sempat saya share. Nah, ini sudah tadi ya, mengganti ini langkah ini sudah. Nah, kemudian ini ya, dan saya jelaskan sedikit, semoga Bapak Ibu ada gambaran. Nah, ada 3 cara mengisi konten ke course OASE. Yang pertama dengan cara mengimport. Mengimport itu maksudnya misalnya dulu semester lalu atau 2 semester lalu itu saya sudah mengajar biofisika mata kuliah Kapita Selekta Biopsika Membran itu dengan menggunakan OASE gitu. Nah, semester sekarang muncul lagi dia. Nah, saya bisa menggunakan mata kuliah sebelumnya itu yang sudah saya setting lengkap itu untuk mata kuliah yang sekarang. Misalnya saya memerlukan materinya atau saya memerlukan soal-soalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara import mata kuliah ya. Jadi mata kuliah terdahulu yang sudah kita jalankan di OASE kita bisa lakukan import dan bisa dilakukan atau digunakan di semester sekarang dengan mengganti tanggal-tanggalnya biasanya. Atau ada yang bisa dimodifikasi kontennya dirubah, ada yang diperbaharui seperti itu bisa kita lakukan. Tetapi generalnya bisa masuk kita import semua seperti itu. Nah, berikutnya langkah yang kedua ini dengan cara restore ya. Restore itu yang dimaksud mata kuliah terdahulu yang kita jalankan di LMS lain yang menggunakan platform modul ya, modul ini juga bisa kita gunakan dulu, kita kan pakai LCU. Nah, seperti itu bisa dimigrasi dia dari LCU itu masuk ke OASE itu bisa. Nah, kemudian, nah yang ketiga ini manual ya.
Jadi kita mengisi kriteria secara langsung menggunakan fitur-fitur activities or resource yang ada di OASE. Seperti yang akan kita lakukan sekarang ini. Jadi kita manual melakukannya, menginputnya satu-satu. Kita tulis deskripsinya, topik 1, topik 2, assignmentnya, seperti itu. Nah, itu manual kita lakukan ini, yang kita akan lakukan sekarang. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini yang tadi bagaimana kita mengimport mata kuliah dulu yang sudah pernah kita pakai mengajarnya dengan menggunakan OASE. Sekarang mau dipakai di semester ini bisa kita lakukan dengan import ini. Nah, gitu. Ini sudah tadi informasi siapa saja yang sebagai peserta di mata kuliah ini sudah tadi. Nah, kemudian karena kita akan memerlukan konten dan assessment. Nah, ini ada beberapa jenis konten ya. Berbagai jenis konten yang bisa ditambahkan di OASE. Yang pertama, kontennya berupa teks ya, tulisan maupun deskripsi. Deskripsinya dalam bentuk teks. Ini bisa diakomodir sama OASE. Kemudian berupa gambar, kontennya berupa gambar juga bisa ya. Ilustrasi dalam bentuk gambar akan mempercepat pemahaman terhadap materi. Ini juga bisa diakumulasi diakomodir oleh OASE. Nah, berikutnya kalau kita punya sumber-sumber atau bahan referensi pendukung katakanlah begitu ya, atau materi tambahan dari mata kuliah kita yang kita dapatkan dari website dari suatu sumber yang terpercaya. Nah, bisa kita tampilkan di sini ya, kita linkkan dari OASE ke sumber referensi yang dimaksud, bisa kita lakukan di sini. Kemudian kita juga bisa mengupload ya. Jadi ada konten misalnya berupa file dia, bisa PDF, bisa PPT ya, PDF. Misalnya kalau PPT-nya ibu convert ke PDF bisa, PPT langsung juga bisa. Bahkan doc juga bisa gitu. Jadi file-file yang banyak kita miliki di komputer yang bisa di-share ke mahasiswa sebagai materi. Ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga video juga bisa ya. Video original buatan sendiri maupun video-video free yang ada di YouTube bisa disematkan di OASE sebagai konten pembelajaran. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Nah, jenis konten tadi, bagaimana kita menambahkannya di OASE. Nah, ini ada beberapa fitur ya di sana di OASE yang bisa kita pakai untuk mengakomodir file-file atau teks yang kita perlukan pada saat menjalankan perkuliahan seperti itu. Nah, kalau kontensnya itu berupa teks, tadi yang dijelaskan di depan, kalau kontensnya berupa teks, maka kita bisa menambahkan OASE dengan menggunakan ada fitur label di situ. Ya, nanti kita masuk ke sana fitur label. Kalau gambar juga bisa label. Ya, jadi label itu bisa teks dan gambar isinya. Kemudian kalau sumbernya itu ya, sumber atau resource dari mata kuliah kita itu berupa link atau website dari suatu reference seperti itu, maka kita menggunakan fitur URL ya. Nah, berikutnya kalau file-file tadi ada PDF, doc, apalagi itu banyak ya PPT. Nah, itu bisa menggunakan fitur file ya. Nah, di file ini juga ada beberapa jenisnya, ada folder juga. Kalau file biasanya konotasinya cuma satu file, kalau folder itu jadi sekumpulan file-file dijadikan satu folder seperti yang kita kenal. Nah, itu ada di OASE ya, fitur tersebut. Kemudian yang terakhir berupa video. Kalau video itu bisa kita tambahkan di OASE dengan menggunakan fitur, ada fitur label ataupun ya bisa juga pakai ini fitur label ataupun page ada di situ fitur di OASE ya. Nah, seperti itu. Ya, saya langsung ke lanjut yang masuk ke OASE tadi ya. OASE kita. Nah, pertama yang kita lakukan adalah untuk deskripsi mata kuliah kita ya. Deskripsi ini kita bisa masuk announcement ya, atau topik 1
Sebentar saya siapkan dulu ininya ya, file-file yang diperlukan. Saya tutup dulu, nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga video ini dapat membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.